harganya naik nih, Nike Precision. Kalau yang dulu Nike Precision 3 sama 4 itu kan harganya 899.000. Di Nike Precision 5 ini harganya naik 100.000. Jadi 999.000. Aduh, colorway-nya bread lagi. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fed di Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas initial review sepatu basket Nike Precision 5. Sepatu basket Nike Precision ini dulunya merupakan sepatu basket termurah keduanya Nike setelah Nike Flyby Low sama Nike Flyby Mid. Kalau Nike Flyby Low atau Mid itu kan harganya 799.000. Udah tuh nggak ada yang lebih murah dari itu udah paling murah. Terus Nike Precision ini dulunya cuma beda 100 tuh, yaitu 899.000. Habis itu harusnya ada Nike Versatile, itu Nike Versatile 999. Mulai tahun ini Nike Precision 5 jadi 999.000. Gua nggak tahu deh nanti kalau ada Nike Versatile bakalan harganya naik juga berarti. Mungkin ya, jadi 1,1 mungkin. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau dengan harga 999.000 berarti harganya jadi sama dengan Nike Renew Elevate nih. Nike Renew Elevate kan 999.000 juga. Nah, bakalan lebih worth it mana tuh? Nanti bakalan ketahuan tuh habis performance review. By the way, gue beli sepatu ini di NCR Sports. Pada saat gue beli sepatu ini sih baru ada dua colorway. Ada yang warna bread ini sama yang warna hitam semua. Ya, mau nggak mau pilihan gue jatuh ke bread ini lagi daripada yang hitam semua, ya kan? Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. Untuk Nike Precision 5 ini siluetnya asik sih ya, dilihatnya enak, terus juga desainnya fresh, nggak terlalu banyak detail, sedikit, tapi menurut gua dibikin cukup mewah sih detail-detailnya, kayak yang logo Nike besar ini kan, ini dibikin dari bahan synthetic leather yang kemudian dikasih kayak pola dot-dot gitu, jadi semacam kayak kulitnya bola basket, terus kelilingnya dikasih bordiran gitu, jadi kelihatan keren sih, kelihatan mewah. Terus juga ada kayak garis-garis gitu di bagian bodi sepatunya, ada di bagian luar sama di bagian dalam. Ini juga dari bordiran juga. Paling yang sablonan itu cuma logo Nike yang ada di bagian dalamnya ini doang, udah sisanya bordiran sih. Terus juga ada logo Nike di bagian lidahnya, ini juga pakai bahan kain gitu yang kemudian dibordir di kainnya logo Nike-nya. Jadi gue justru demen yang kayak gini nih, nggak banyak detail tapi dibikin mewah gitu, daripada detailnya sok-sok dibanyakin tapi terus sablonan semua gitu kan, jadi malah kelihatan murahan. Dan sepatu ini meskipun detailnya dikit, kelihatan sederhana, tapi malah menurut gue nggak kelihatan terlalu murah-murah banget sih. Lanjut, fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya terdiri dari dua, dipisahin gitu di tengah-tengah. Yang sebelah dalam itu kayak traction pattern naps gitu. Kemudian yang sebelah luar traction pattern herringbone. Dan kalau gue dorong-dorong sih, bahan rubbernya cukup keras meskipun ini bukan XDR. Cuma gue agak khawatir sama yang traction pattern naps ini, takutnya bakalan cepet habis nih kalau dipakai di outdoor. Terus di bagian tengah-tengah outsole-nya ini dibolongin gitu. Ini bagus ya, jadi mengurangi bobotnya sepatu ini sama menambah fleksibilitas sepatu ini juga. Dan ada overlap outsole juga di bagian dalam, dan masih ada traction pattern naps tadi. Jadi ketika kita bergerak dengan kemiringan yang cukup ekstrim, ini masih ke cover nih sama outsole yang overlap ini di bagian dalam. Kemudian di bagian luarnya itu ada outrigger. Gue lihat outriggernya cukup lebar. Biasanya sih setup outrigger yang kayak gini bikin sepatu ini jadi stabil nih, cocok banget nih buat gue yang suka finishing dengan jump shoot gitu, jadi mendaratnya lebih stabil.
Untuk midsole-nya ada Phylon midsole, nothing special, cuma Phylon midsole biasa. Tapi kalau dari pengalaman yang Nike Precision 3 sama 4, Phylon midsole-nya sih lumayan lah, agak ada empuk-empuknya dikit, ada impact protection-nya juga daripada kalau kita bandingin sama yang Nike Fly by Mid, si sepatu basket termurahnya Nike itu. Kalau yang serinya Nike Fly by Mid atau yang low juga udah pernah gua tes, itu wah gila keras banget cuy. Kalau yang ini sih masih mending lah. Gua lebih suka Nike Precision kemana-mana, jadi mendingan abah sekalian tambahin budget 100.000, tambahin dikit tapi dapatnya malah lebih enak. Untuk upper material ini full mesh dari depan sampai belakang, cuma ada sedikit fuse overlay di bagian toe, kemudian di sekitaran lubang tali atau punch hole. Terus juga dua punch hole yang paling atas ini dikasih kayak bahan TPU lagi supaya lebih kuat lagi, karena biasanya dua lubang tali paling atas itu yang paling sering kita kencengin banget kan untuk dapetin lockdown, jadi mereka ngasih support yang lebih di dua lubang yang paling atas. Kemudian di bagian belakang itu ada bahan synthetic leather untuk memperkuat bagian heel. Sisanya ada material tali standar juga yang lebar pipih gitu. Terus material lidah pakai bahan mesh lagi, dan paddingnya tipis banget cuy. Ini kalau gue butuh ngiket tali sepatu yang cukup ekstrim buat dapetin lockdown, ini bakalan mengganggu pergelangan kaki bagian depan nih dengan padding setipis ini. Kemudian padded collar tipis juga, bener-bener pelit sih paddingnya. Dan insole seperti biasa untuk semua sepatu budgetnya Nike itu nggak ada branding logo Nike di insole-nya, bener-bener ngirit mereka. Dan insole-nya juga nothing special, tipis-tipis aja, standar. Terus di bagian heel ada heel counter internal, dan di bagian luarnya seperti yang udah gue sebutkan tadi diperkuat pakai bahan synthetic leather. Kemudian bahan mesh-nya ini kalau gue pegang ini sih lumayan oke loh untuk sepatu basket Nike dengan harga 999.000, cukup murah. Biasanya Nike akan memberikan mesh yang jelek deh pokoknya, tapi di sepatu ini sih lumayan, dan feels-nya tuh kayak tebel gitu. Terus juga tetap lentur, tetap fleksibel. Bahkan menurut gue ini lebih tebel daripada Nike KD Tray 59 yang kemarin gue review deh. Sama Nike Kyrie Flight Trap 4 juga lebih tebel ini sih kayaknya. Malah menurut gue bahan mesh-nya kayaknya sih lebih enak ini nih. Kemudian bobotnya sepatu ini ringan banget ya, gokil. Kalau dilihat dari bobotnya yang ringan, terus juga shape-nya, bentuknya si sepatu ini tuh banyak rounded-roundednya gitu. Terus juga low cut, ini emang kelihatan sih sepatu ini didesain untuk kecepatan dan kelincahan. Kayaknya sih lebih ditujukan untuk para pemain-pemain cepat ya. Tapi ya nggak tahu, we'll see nanti di performance review apakah cocok juga buat dipakai big man gitu yang mainnya eksplosif di bawah ring. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Nike Precision 5 ini. Sekali lagi, kalau secara siluet asik sih, asik banget. Ini potongannya low cut gitu kan, jadinya kalau mau dipakai casual juga lebih enak. Apalagi didukung dengan upper materialnya yang full mesh gini, jadi pastinya lentur, breathable, terus juga bobotnya yang ringan banget. Wah, ini sih cocok sih kalau mau dipakai casual juga, masih oke sih ini dipadanin sama celana panjang gitu. Terus colorway-nya juga bukan yang norak-norak gitu, standar-standar aja, jadi ya gampang lah buat dipadanin sama outfit lo. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video yang udah Abbas tonton, dan komen dong gimana menurut Abbas kalian Nike Precision 5 ini dengan harga 999.000, worth it nggak, menarik nggak? Kita sharing-sharing di kolom komentar. I'm Fat the Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.